yang bertemakan atau berjudul pada situasi dan kondisi virus corona ini, yaitunya orang yang beruntung di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk sebagai hamba Allah yang beruntung, yang mendapat manfaat dalam melaksanakan ibadah walau dalam kondisi yang seperti ini. Yang pertama sekali adalah orang yang beruntung tersebut, orang yang berbahagia tersebut adalah orang yang melaksanakan ibadah puasa itu sendiri. Walau dalam kondisi apapun, dia tidak meninggalkannya. Karena kemarin ada isu, bahkan sampai puasa pun itu ditiadakan. Nah, ke rumah saji lahinda ditutup segalanya, sekolah pun ditutup, dan sampai puasa pun itu sudah diisukan. Jadi orang yang tetap melaksanakan ibadah puasa itu adalah orang yang beruntung di bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Allah telah menjanjikan di dalam Al-Baqarah 183 itu adalah la'allakum tattaqun. Siapa orang yang mendapat ketakwaan itu orang yang puasa. Kalau tidak puasa tidak. Jadi ada kata kuncinya di sana. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, wajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana puasa itu yang telah diwajibkan kepada orang yang sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi orang yang mendapat nilai takwa di sana orang yang berpuasa. Jadi kalau ada kita tidak puasa, meninggalkan puasa tanpa uzur, tanpa larangan syariat, itu bahaya. Apa bahayanya? Kata Rasul, man aftara yauman min Ramadan, sia yang sengaja tidak berpuasa bulan Ramadan, bala uzrin, tanpa uzur, tanpa halangan syariat. Kalau tidak ada uzur, tapi kalau ada uzur boleh. Uzur, mungkin orang yang sudah tua tidak mungkin lagi untuk puasa, itu namanya fidyah. Fidyah itu untuk amu miskin. Wanita, kaum ibu-ibu yang halangan itu boleh tidak berpuasa. Ibu-ibu yang menyusui bayi. Kemudian yang kedua adalah orang yang beruntung tersebut di bulan Ramadan, yaitunya orang yang tetap melaksanakan salat sunnah tarawih. Bapak Ibu, salat tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Ingat itu Bapak Ibu, walaupun awak tidak ceramah awak di masjid dan di musola, ilmu tetap kita pelajari dari berbagai sumber. Salat tarawih hanya ada bulan Ramadan. Contoh, ibu ada halangan di Ramadan kini, mungkin datang halangan atau lain-lain segalanya. Besok di bulan Carai, di bulan Lapih Ramadan awak ganti di qadha namanya. Malamnya ibu lagi tarawihan. Enggak kan? Berarti tarawih hanya ada bulan Ramadan. Inilah yang dimaksud oleh baginda Rasul, man qoma. Dia ada man soma, ada man qoma. Man soma itu untuk puasa. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Sia yang mendirikan Ramadan, mendirikan itu maksudnya sholat sunat tarawih, termasuk amalan-amalan lainnya pada bulan Ramadan, ghufira lahu, dia pasti dapat jaminan ampun dari Allah. Kalau dia tidak tarawih, maka dia termasuk orang yang merugi. Kini tarawih pada Ramadan ini awak disuruh di rumah masing-masing. Tetap awak tarawih berjamaah. Kami alhamdulillah setiap malam tidak putih. Jadi siap sore isya langsung tarawih. Kok kelalot lele. Nah gitu. Jangan ditunggu sampai jam 9 10 Lita tuh latihan tuh. Apalagi kalau tarawih lah kanyang atau mengantuk aja tuh. Nah tuh minta bantah tuh. Apalagi kalau duduk di muka TV nyala lewat tuh. Jangan sampai tidak tarawih. Rugi sangat awak. Yang ketiga adalah orang yang beruntung tersebut di bulan suci Ramadan, orang yang banyak baca Al-Quran. Rasulullah menyampaikan
Iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi syafi'an. Bacalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu nanti akan datang pada hari kemudian sebagai syafaat bagi si pembacanya. Jadi bagi orang yang baca, yang enggak. Nah, makanya baca. Dan kita di keluarga punya target itu khataman Quran. Kami baru, kalau ambo secara pribadi lah masuk juz nang kalimo gini kok. Udah rumah kini lah masuk juz nang ke-6. Anak-anak seperti itu. Targetkan, dibuat target. Abang 1, 2, 3. Udah sekian. Itu gitu. Kita punya target. Kalau enggak, tidak akan tercapai. Kan susah itu. Makanya orang yang tidak baca Al-Quran di luar Ramadan awak jarang buka Al-Quran. Lah datang bulan Ramadan tidak juo, rugi sangat awak. Karena di bulan Ramadan fadilah keutamaan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gapai, kita raih walau dalam posisi pandemi sekarang tetap kita melaksanakan ibadah ritual di bulan suci Ramadan agar berkah. Yang keempat, orang yang beruntung di bulan suci Ramadan tersebut adalah orang yang menjaga ibadah pahala ibadah puasa itu. Puasanya ndak bata, tapi pahala ndak ada. Jadi ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa, kode sebut kalau lah. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau yang membatalkan puasa, minum sangajo siang hari bulan Ramadan. Jadi ada kata kuncinya tuh, minum bilo bulan Ramadan, siang hari di sangajo. Makan siang hari bulan Ramadan di sangajo. Muntah siang hari bulan Ramadan di sangajo. Kalau di sangajo enggak. Itu yang membatalkan puasa. Ada yang membatalkan pahala. Inyo puasa lanjut tetap menahan dari terberi fajar sampai terbenam matahari berbuka. Puasa ndak batal, nilai pahala ndak ada. Yang dilakukannya riba, namimah, fitnah, adu domba, sumpah palsu. Dan 5 dalam hadis. Kalau itu yang dilakukannya, kamin so'imin laisa lahu minal ju' minal atas, kata Rasul. Tidak ada yang didapat dari puasanya itu hanya sekedar menahan haus dan lapar. Hawi hiyo, lapar hiyo, kenapa ndak makan, ndak minum. Tapi nilai pahalanya ndak ada. Jadi di samping kualitas, kuantitas tetap awak jago. Jadi supaya ibadah Ramadan kita itu punya nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang tidak menjaga pahala ibadah puasa yang akan rusak itu, maka orang tersebut akan merugi. Oleh sebab itu, agar kita beruntung, mari kita menjaga agar ibadah puasa kita mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitunya orang yang beruntung di bulan suci Ramadan, orang yang membayar zakat fitrah. Nah, itu namanya lupu baingian talampo besingkuan kalau di Minangkabau. Apa tahu? Ngerti kan? Hukum membayar zakat fitrah dari 1 Ramadan itu sudah boleh. Dari segi hukum boleh atau tidaknya, sudah boleh. Kemudian hukum wajibnya membayar zakat fitrah itu terbenam matahari akhir Ramadan. Akhir Ramadan itu mau kasihnya bisu awak lah karayo oleh. Nah, contoh gini gua. Ini kok bisu awak karayo, ini terakhir Ramadan. Maka maghrib nanti itu sudah masuk hukum wajib. Itu wajibnya sampai khotib naik mimbar pelaksanaan khutbah. Itu hukum wajib. Kalau sudah akhir itu lah naik khotib atas mimbar, lah selesai khutbah, lah sampai dan sarayo, itu hukumnya berubah status. Makanya lupa bengian lampu bersingkuan tadi yang sampai dek sibuk kah lah separuh puasa akhir Ramadan biasanya super sibuk kah subik karayo kasadolah baju anak karayo, baju abah anak karayo, baju anak emak karayo, kasadola kue karayo, rumah karayo.
persiapan itu, apalagi kini larang mudik kan. Nah, yang dilarang tuh mudik ya, pulang kampung enggak warna. Nah, itu kerja kawan tuh, nah kawan yang dua. Mohon jangan direkam gitu kan, jangan dimasukkan dalam apa. Jadi kenapa seperti itu? Walau kita tidak ada hal-hal yang akan membawa ke sana, tapi jangan sampai lupa. Pengalaman kita pernah kita ditelepon Bapak Ibu oleh ibu-ibu, Pak Ustadz, ala rayo di Padang, Allah Bu, batu undi yang muluku bayi zakat fitrah. Ibu di mana? Sedang di luar nagari lah gitu. Dibaca Ustadz, le boleh bayi kini kok, lai zakat yo ndak. Jadi zakat boleh dibayar tapi tidak status zakat lagi dong. Sedekah min sedekah berubah statusnya. Jadi kata Rasul, pahala ibadah seseorang itu tergantung antara langit dan bumi, ndak naik, ndak lo turun. Nah gitu. Man shoma ramadhana mu'allakun bainas sama wa tiwal. Nah itu lafaznya itu. Jadi ibadah Ramadan seseorang itu tergantung antara langit dan bumi, hendak naik, hendak turun. Yu'adiyun sadaqatul fitrah, sebelum ditunaikan zakat fitrah. Jadi ternyata zakat itu menentukan dari ibadah seseorang hamba tersebut. Barahnya nanti awak tanyalah sama Ustadz Selsawa gitu kan. Itu pesuhunya Pak. Beliau nanti akan mengumumkan atau ditampik bapak-bapak, ibu-ibu, sanak-sanak sadonyo berbeda-beda gitu kan. Tapi zakat itu berupaya memberikan yang terbaik. Kalau ada pilihan mungkin 42, 39, 38, ambil yang 40. Kenapa? Karena makna zakat itu adalah suci, membersihkan. Nah, apakah langsung kepada yang berhak, yang menerimanya, yang bersangkutan, atau melalui nanti ada amil-amil, silakan. Itu metode dalam pengumpulan zakat lagi. Jadi oleh sebab itu, Bapak Ibu, jamaah, sanak sadonyo, mudah-mudahan kita walau dalam situasi dan kondisi Allah berikan ujian seperti ini bagi kita, semoga kita ambil hikmah, kita petik nilai-nilai yang terkandungnya. Ternyata pandemi sekarang banyak membawa manfaat kepada kita, terutama biasanya kita berkumpul dengan keluarga jarang, kini berkumpul. Ambo secara pribadi seperti itu Bapak Ibu. Kalau lama maghrib itu sudah maghrib itu tuh lo kabur, tak ada lah, anak-anak bawa. Sekarang enggak lagi, kita bisa ngumpul, bisa khatam Al-Quran. Tahun kemarin saya enggak ada khatam Al-Quran, terus terang saja. Sekarang alhamdulillah kita punya target. Artinya apa? Punya nilai. Nah, biasanya kita bisa cengkrama dengan keluarga, bisa menyelesaikan tugas-tugas dan segala macam. Ternyata sekarang tidak lagi. Karena apa? Semua itu sudah berubah. Mudah-mudahan ada hikmah dan nilai semua dari itu. Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat dalam penyampaian kita ini. Dalam penyampaian tersebut tasinggung mereka naik, talantung mereka turun. Ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.